Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ibu kelas 7, kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Mungkin masih banyak yang belum ngerti, jadi kali ini ibu buat videonya, mudah-mudahan kalian bisa lebih paham lagi. Oke, jangan lupa ditonton. Nah, jadi video pembelajaran kali ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Materi paling pertama sekali yaitu teks deskripsi. Kemarin kita udah belajar, cuman mungkin ada beberapa yang belum paham karena keterbatasan waktu, fasilitas. Jadi kali ini ibu buat video pembelajarannya supaya bisa kalian ulang-ulang ketika belum paham. Oke? Nah, jadi teks deskripsi. Deskripsi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu describe, yang diubah ke bahasa Indonesia menjadi kata deskripsi, yang artinya adalah menggambarkan. Kalian pernah gambar ya? Nah, jadi teks deskripsi ini bagaimana cara kita menggambarkan sesuatu tapi melalui tulisan. Nah, namanya menggambarkan itu berarti kan secara jelas, secara rinci, sama kayak kita gambar. Entah itu warnanya, bentuknya, besarnya, maka berarti teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu secara jelas atau rinci. Lalu bagaimana dengan tujuannya? Jadi tujuan teks deskripsi sama seperti artinya menggambarkan ciri-ciri dari suatu objek agar pembaca seolah-olah ikut mendengar, melihat, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Objek itu bisa macam-macam ya, bisa itu orang, bisa itu benda, ataupun tempat. Lalu agar pembaca seolah-olah ikut mendengar, melihat, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Nah, ini maksudnya misalnya kita cerita tentang keramaian di pasar. Maka kita ceritakan terdengar hiruk pikuk antara penjual dan pembeli. Maka pembaca pun ikut merasa mendengarkan hiruk pikuk itu. Kita cerita tentang rumah. Rumahnya berwarna hijau. Maka pembaca pun seolah-olah ikut melihat bahwa rumah itu berwarna hijau. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama, memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat, ataupun orang. Nah, ini kita setuju ya, tadi udah dijelaskan di awal. Yang kedua, melibatkan kesan indera. Tadi udah cerita juga bahwa pembaca seolah-olah bisa mendengar, bisa melihat, ataupun merasakan. Makanya dibilang di sini melibatkan kesan indera. Yang ketiga, memberikan penjelasan khusus mengenai objek yang dideskripsikan, bisa itu warna, ukuran, sifat, dan lain-lain. Kalau kita cerita tentang benda, rumah tadi misalnya, warnanya hijau, ukurannya seperti apa. Atau mau cerita tentang orang, mau cerita tentang teman misalnya, kita bisa cerita sifatnya, baikkah, sabar, lucu, pintar, dan lain-lain. Sampai di sini apakah semuanya udah mengerti? Semoga mengerti ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ibu mau kalian pilih di antara dua contoh teks ini yang mana yang merupakan teks deskripsi. Yang judulnya Molly atau yang judulnya Gempa Bumi. Ya, benar sekali. Jadi yang merupakan teks deskripsi adalah teks yang pertama yang judulnya Molly. Kenapa? Karena teks ini menceritakan ciri-ciri fisik. Warna hitam pekat, matanya yang putih, ekornya yang panjang, dan bulunya yang halus. Oke, selesai sudah materi kita pada kali ini. Gampang kan? Nah, di video pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Tugas kalian setelah mempelajari materi ini adalah buatlah sebuah teks deskripsi minimal 1 paragraf. Akan lebih baik lagi kalau lebih dari 1 paragraf. Oke, ibu rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga semuanya paham dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.